Sobat Rupiah, selamat datang di Bicara UMKM. Bincang berbagai cara untuk mengembangkan UMKM. Sebuah podcast persembahan dari Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Barat. Bersama saya, Aldi Sembiring, kita akan mengeksplorasi berbagai UMKM di Sulawesi Barat. Sobat Rupiah, di episode kali ini, kita akan berbincang-bincang dengan salah satu anak muda yang inspiratif di Sulawesi Barat, terkhususnya anak-anak muda di Polewali Mandar. Beliau ini adalah seorang pengusaha yang berhasil mengekspor puluhan ton sapu lidi sampai ke India. Iya, benar, sapu lidi. Barang yang dulu kita anggap remeh, ternyata punya nilai jual yang sangat tinggi, bahkan sampai ke negeri Bollywood. Nah, Sobat Rupiah pasti penasaran kan? Untuk itu, telah hadir bersama kita di studio Kak Aziza. Halo. Halo Kak Aziza, gimana kabarnya? Iya, halo Kak. Ya, alhamdulillah baik. Oke. Luar biasa ya. Biar akrab panggilnya Bang Aldi. Oh, Bang Aldi ya. Oh ya, siap Bang Aldi. Makasih ya Kak udah hadir di podcast Bicara UMKM pada hari ini. Iya, sama-sama seneng juga bisa diundang biar bisa berbagi sama teman-teman. Iya. Kak Aziza ini terlihat hari ini sangat mukanya sangat cerah ya, menggambarkan bagaimana cerahnya bisnisnya yang berjalan hari ini. Iya. Begitulah ya. Iya, meskipun di belakangnya memang ada banyak buaya, banyak binatang buas, tapi memang kita kalau harus terekspos selalu bahagia lah, biar nggak kebagi sedih-sedihnya. Iya, benar-benar. Wah, sungguh luar biasa ya. Nah, Kak Aziza, ekspor sapu lidi. Iya, Kak. Mungkin ini sebuah hal yang baru ya, terkhusus bagi anak-anak muda di Sulawesi Barat. Nah, boleh cerita sedikit nggak sih Kak tentang profil bisnisnya Kakak? Mungkin sebelum jauh ke profil bisnis, mungkin diawali juga dengan bagaimana profil dari diri Kakak lah, kayak gitu. Oh, dari saya sendiri. Baru ya. Mungkin ke profil bisnis. Oh iya, oke. Ya, Kakak, jadi saya itu berasal dari Sulawesi Tengah. Lebih khusus lagi dari Kabupaten Buol. Nah, saya sekarang lagi kuliah di Surabaya, belum selesai karena masih fokus di bisnis dulu. Nanti kalau udah lumayan lancar baru dilanjutkan kuliahnya. Tinggal nunggu wisuda juga. Oh. Nah, terus saya punya teman Sadaria, kan udah kenal dari 2019. Itu kita udah punya organisasi, bikin seminar kewirausahaan. Nah, lanjut lagi kita ke Kendari sama-sama, jadi memang udah kenal. Setelah ada pandemi, kita dipulangkan, tapi masih kontak-kontak juga. Jadi masih nanya-nanya kabar, masih sering lihat story, apaan nih dia yang dikerjain yang gitu ya? Apaan nih kerjain, atau santai-santai doang. Ternyata kita punya satu kecocokan, mungkin karena udah tinggal lama, sama kita punya visi misi yang sama, berwirausaha. Jadi saya dipanggil sama Sadaria untuk ke Sulbar. Kita buat company untuk mimpinya kita memang ekspor dari awal. Wah, luar biasa ya. Sebenarnya salah satu langkah kenapa anak-anak muda itu bisa, atau seseorang itu bisa maju, itu adalah ketika ia berani bermimpi. Dan kakak dengan teman-teman kakak itu berhasil membangun mimpi di awal, dan nggak hanya mimpi tapi berhasil mewujudkannya ya. Iya. Wah, sangat luar biasa Kak. Iya Kak, alhamdulillah. Nah, apalagi di umur Kakak sekarang, kalau boleh tahu umurnya berapa Kak? Saya 24. Wah, 24. Masih tergolong ke gen Y ya, atau gen milenial ya? Iya, betul. Jadi walaupun masih muda tapi udah punya mimpi dan berhasil mewujudkannya. Keren-keren Kak. Iya. Nah, kalau di bisnisnya sekarang fokusnya lagi apa ini Kak? Kalau sekarang kita lagi fokus di ekspor lidi, karena memang kan kita lihat potensi di Sulawesi itu kelapa, dan kita lihat lidi itu dari klaim masyarakat itu lidi itu sampah, jadi limbah ya. Jadi kita berhubung ada buyer yang langsung ngehubungin kita, minta disuplai lidi, jadi kita manfaatkan itu lidi. Jadi sekarang berarti proses pengembangan dan peningkatan kapasitas produksi gitu Kak? Iya, iya Kak. Benar sekali. Kok bisa sih Kak sebenarnya buyer itu bisa mengkontak Kakak, dapat kontak dari mana gitu-gitu, gimana sih Kak? Jadi awal-awal kita kan bisnisnya awal-awal kan
ada yang saya dari jualan keripik waktu dari di Buol kan jualan keripik, terus saudarianya dari all shop minuman, tapi kita udah udah mulai nyusun oh nanti ini kita kayak gini nanti kayak gini, jadi udah mulai buat website, company profile, udah cari-cari nama buat cocok untuk nama company apa sih, oh ternyata ada Koko Mandarnya karena kan kita tinggal di Sulbar jadi kita pakai Mandarnya biar enak lah didengar karena kita kan asal Sulbar ya, fokusnya di Sulbar. Jadi memang kita fokus di situ dan ada website. Jadi kita kaget juga kan awalnya kita ngurus arang nih ya Kak, dan arang itu bayar dari Irak langsung datang ngajarin kita bagaimana dapat arang yang terbaik. Itu memang ngajarin sampai prosedurnya. Nah setelah itu kita kaget dapat email dari buyer yang minta supply lidi. Jadi kita fokus di lidi, kita lihat ternyata lidi juga bisa. Kita berusaha berjuang dan akhirnya meskipun rada-rada merangkak ya Kak, jadi tapi alhamdulillah bisa juga. Oh, jadi tuh sebenarnya sampai ke lidi ini, sampai ke ekspor lidi ini perjalanan yang panjang ya Kak? Panjang sekali Kak. Ya emang itu kadang-kadang apa ya, proses perjuangan hidup ya Kak. Iya. Kadang-kadang ya apakah kita tetap mau bertahan atau? Iya, kadang-kadang ingat ini Kak, slogan-slogan, wah ternyata dewasa itu nggak enak. Iya. Tapi kan dari kita udah dewasa dan maksudnya udah punya mimpi dari sononya juga kan, dan ingat orang tua apalagi. Jadi kita bertiga ini memang fokus meskipun banyak rintangan dan juga banyak bantuan dari teman-teman yang belum bisa saya sebutkan semuanya, itu alhamdulillah bisa juga Kak, bisa terwujud. Oke Kak. Berarti yang saya tangkap sebenarnya tadi yang paling transisikan dari pengen produksi arang batok ya? Iya. Dari arang batok hingga ke sapu lidi nih. Iya Kak. Nah itu kenapa ada transisi itu, dan Kakak apakah melihat sebuah potensi itu gimana Kak ceritanya, mungkin bisa diceritakan? Iya, kan dari arang itu memang berpotensi Kak. Tapi di sini kita kan maksudnya dari arang kita enggak bersentuhan langsung dengan seluruh masyarakat luas. Tapi kalau lidi itu kita bersentuhan langsung Kak. Jadi kita langsung memang kita melihat banyak ibu-ibu yang udah tua, udah lanjut usia, itu mereka masih bisa merawat lidi. Bahkan ada kita pernah sempat nangis juga Kak, karena kan kita nyari-nyari supply dan dapat satu rumah yang full lidinya, tapi lidinya itu udah lapuk dikarenakan itu orang tuanya kan udah tua ya, sering raut, tapi nggak ada pasarannya Kak. Jadinya sampai lapuk di situ dan sampai beliau meninggal, nggak terjual. Itu kayak sedih banget Kak. Itu kenapa dia tahu merajut lidi gitu Kak? Maksudnya berarti kan dia tahu akan bisa dijual. Itu gimana sih Kak sebenarnya? Iya, sebenarnya kan kalau dari sapu lidi, kalau untuk lanjut usia kan itu udah memang mereka udah pengrajin, mereka jualnya ke pasar. Tapi kan kalau di pasar biasanya terjual dalam 1 minggu itu alhamdulillah kalau dapat 5 lakunya. Makanya kita lihat dari situ ibu-ibu yang banyak ininya. Jadi kita ambil kesempatan untuk ini biar kesempatan ini bisa dirasakan semua masyarakat. Oh, berarti memang dengan adanya hadirnya bisnis Kakak ini, Kakak bisa menampung ya, menyerap semua supplier-supplier dari yang ada terus di Sulawesi Barat ini ya, untuk sapu lidi ya. Iya Kak. Wah, misi yang mulia sekali ya Kak. Bismillah Kak, doain. Untuk mengembangkan bisnis di Sulawesi Barat. Iya siap Kak. Nah, kalau saat ini usaha-usaha Kakak untuk mendorong agar masyarakat turut berpartisipasi aktif dalam bisnis Kakak gimana sih Kak? Ada nggak sih Kak yang dilakukan biar supplier tuh bisa semakin banyak dan Kakak bisa lebih menerima banyak supply untuk produksi lah seperti itu? Iya, kalau dari kita kan Kak, memang kita masih aktif promosi-promosi, nanya-nanyain di sini kita mau beli lidi dalam jumlah banyak, berapapun kita pasti beli. Terus kita juga kerjasama sama BUMDes, Karang Taruna, sama teman-teman organisasi yang lainnya juga. Jadi alhamdulillah dari mereka bisa bantu kita untuk supply. Oh, berarti udah kerjasama dengan berbagai stakeholder di berbagai tingkat mungkin ya Kak? Iya Kak. Wah, sangat keren ya ekspansi bisnisnya. Ya bismillah Kak. Oke, mungkin itu dulu untuk sesi 1 ya Kak. Ya, Kak. Bisa kita akhiri.
nanti kita lanjutkan lagi. Kita minum dulu Kak. Ya, Oke. siap, Kak. Terima kasih Kak untuk obrolan sesi satunya ya. Iya, makasih Kak. Ya, sudah menginspirasi teman-teman pada hari ini. Terima kasih Kak Alhamdulillah, Kak, Aziza. Iya Kak.